Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srohli sadari wa yasirli, amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Mubarak dan juga Rabiul Awal Mubarak, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, seperti telah disampaikan sebelumnya, di bulan Rabiul Awal ini, insya Allah kita akan membahas topik-topik mengenai Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan yang pertama kali ini, Far akan membahas topik mengenai masa jahiliyah. Mengenai topik masa jahiliyah. Nah, kita mungkin mengenal atau pernah mendengar apa yang dimaksud dengan masa jahiliyah. Bahkan kita menggunakan kata jahil dalam bahasa Indonesia. Tetapi mari kita lihat atau kita pelajari apa yang dimaksud dengan masa jahiliyah dari orang yang hidup di masa jahiliyah tersebut. Ya, orangnya bukan orang jahil tapi hidup di masa jahiliyah tersebut. Ya, nah, Evan akan menggunakan hadis yang disampaikan oleh Salamah. Salamah ini salah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ya sebelumnya beliau ikut dalam imigrasi, ya hijrah pertama ke Abisinia. Kemana? Ke Abisinia, ya ke Ethiopia. Ya hijrah pertama, mungkin kita melihat atau pernah mendengar kisahnya ya, atau pernah melihat di film The Message atau Risalah mengenai orang Muslim yang hijrah ke Abisinia karena tekanan dari kaum Quraisy. Nah, Salamah ini meriwayatkan hadis. Nah, biasanya hadis adalah ucapan, pendiakan, atau diamnya Rasulullah SAW. Tetapi secara teknikal, hadis ini bisa juga ucapan, perbuatan, atau diamnya sahabat Nabi. Ya, tentunya berbeda klasifikasinya, tetapi juga dikumpulkan. Nah, hadis ini dikumpulkan oleh atau dirangkum oleh atau termasuk ke dalam salah satu hadis di dalam kitab hadis Imam Ahmad yang terkenal, ya Musnad. Imam Ahmad Ibn Hambal memiliki kitab hadis Musnad. Salah satu hadisnya adalah hadis yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Demikian, Ibu Salamah ini ikut dalam hijrah ke Abisinia. Kemudian hijrah ini dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, Ja'far ibn Abi Thalib ini bagaikan seorang duta besar pertama Islam. Ya, dan seperti layaknya seorang duta besar pada saat datang ke negara di mana dia akan bertugas, dia harus menyampaikan kredensialnya ya, kepada penguasa setempat. Dalam hal ini Raja Negus ya, dari Abisinia. So, demikian yang akan disampaikan oleh Ja'far ibn Abi Thalib, dan Salamah pada saat itu mendengarkan dan mengingat dan kemudian meriwayatkannya dalam sebuah hadis yang dikumpulkan kemudian dia atau digabungkan dalam kitab hadis Imam Ahmad Musnad. Ya, demikian hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan di sini oleh Ja'far bin Abi Thalib terhadap Raja Negus, ya Negus, bahwa kami ini adalah umat jahiliyah. Ini kan paraphrase saja ya, dirangkum. Kami adalah umat jahiliyah sebelumnya. Kama kunna jahiliyah. Ya, jadi kami adalah umat jahiliyah sebelumnya. Ya, kami pertama nih maksudnya jahiliyah. Worship idol, menyembah berhala. Itu pertama karakteristiknya jahiliyah. Kemudian eat dead meat, memakan bangkai. Ya, jadi kalau kita sekarang memakan daging disembelih, ya. Tapi kalau kita tidak memakan atau haram memakan daging yang sudah mati, ya. Di sini bisa disebutkan eat dead meat. Jadi kami memakan bangkai. Kemudian we do evil things, ya. Kami berbuat sesuatu hal-hal yang keburukan, ya, berbuat hal-hal yang buruk, ya, kejahatan-kejahatan, evil things. Maksudnya di darahnya, ya. Seperti kita dengarkan, menguburkan anak perempuannya dan sebagainya. Kemudian silver relationship, ya, memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, ya. Kemudian kami pun not good neighbor, jadi tidak berbuat baik terhadap tetangga kami. Salah satu sifat jahiliyah yang disampaikan oleh siapa tadi? Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian the strongest is the weakest. Jadi orang-orang yang kuat mengambil keuntungan terhadap orang-orang yang lemah. Ya, kalau ada orang membutuhkan uang misalnya lemah, bukannya ditolong tapi malah diambil kesempatan
pinjami uang tetapi melilit hutangnya ya jadinya. Ya, jadi the stronger eat the weaker ones. Ya. Until dalam ini nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pada kami Rasulullah SAW, ya, atau Rasulullah SAW dijadikan nabi atau dan rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Until Allah Subhanahu Wa Taala send us Rasulullah SAW, he is from among us. Dia salah seorang dari kami. Kaum Quraisy kan, ya. Dan kami mengenalnya sebagai orang yang siddiq, jadi orang yang truthful, orang yang berbicara dengan jujur, ya. Dan dia amanah. Amin, amin ya. Jadi Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasulullah, sebelum menjadi Nabi, sudah terkenal di kalangan Quraisy sebagai As-Shadiq Al-Amin. Ya, orang yang truthful dan berbicara, dan orang yang dapat dipercaya, amanah. Ya, demikian. And he call us to, dan dia meminta kita atau mengajak pada kita untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu pertama. Ya, jadi tadi sifat-sifat yang jelek, kemudian datang Rasulullah SAW, kemudian dia mengajak kaumnya, kaum Quraisy pada mulanya ya, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk tidak menyembah berhala. Jadi tadi yang disebutkan yang jelek, sekarang yang oleh Rasulullah SAW dilarang. Pertama, jangan menyembah berhala. Do not worship idol. Kemudian speak the truth. Berbicara dengan jujur ya, truthful, shadiq tadi. Ya. Ya. Kemudian trustworthy, amanah. Ya. Kemudian jaga tali silaturahmi, be good to family, ya. Jadi menjaga tali silaturahmi dan berbuat baik kepada keluarga, kepada kerabat, saudara-saudara, kemudian kepada teman-teman sesama kita, ya, sesama manusia. Kemudian berbuat baik juga terhadap neighbor, ya. Stop doing evil thing. Jangan berbuat hal-hal yang buruk, ya. Jadi hal-hal yang seperti membunuh anak perempuan dan sebagainya, ya. Stop shedding blood. Hentikan pertumpahan darah. Karena sebelum Islam datang, itu kaum-kaum di Mekah itu saling berperang. Bahkan uang mereka atau cara mereka untuk memperoleh penghasilan adalah dengan berperang. Seperti layaknya orang-orang zaman dahulu ya, sebelum ada sistem ekonomi, mereka berperang. Kaum yang kalah maka akan diambil hartanya oleh kaum yang menang. Kemudian kaum yang menang juga menambah luas daerahnya. Kemudian yang kalah menjadi bagian dari budaknya. Nah, stop shedding blood, ya. Rasulullah SAW meminta. Stop vulgarity yang berikutnya. Jadi hal-hal yang buruk ya. Misalnya di Makkah seperti pada saat itu sudah ada istilahnya, maaf ya, prostitusi juga sudah ada, ya. Mereka menggunakan warna bendera ya di tendanya. Jadi kalau ada rumah atau tenda yang ada bendera seperti itu, orang tahu kalau itu prostitusi dan itu legal. Ya, mereka di sana sudah biasa, tidak merasa itu sebagai sesuatu yang tidak moral. Ya, mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang immoral, itu biasa. Prostitusi. Nah, stop vulgarity. Ya, pada saat itu pesan Rasulullah SAW. Kemudian jangan bearing false witness. Jadi bearing false witness itu jangan bersaksi yang bohong ya. Jangan berbohong dalam bersaksi. Ya, jadi kalau bersaksi benar. Ya, jangan karena diberi uang bersaksi dengan yang salah. Bearing false witness. Don't bear false witness. Kemudian don't mistreat orphan. Jangan mistreat atau berbuat buruk terhadap anak yatim, piatu. Ya. Do not slander, ya, gibah, namimah, backbite, fitnah, stop, ya. Kemudian worship one God. Diriwayatkan ada 360 idol ada 360 berhala di atas Ka'bah pada saat itu. Rasulullah mengajarkan don't worship multiple idols, just worship one God, ya. Kemudian pray, sholat, membayar zakat, dan berpuasa. Nah, tentunya ini di zaman Mekah sebelum zaman Madinah ya. Jadi sholatnya juga pada saat itu bukan yang 5 waktu, tapi ada sholat yang
awalnya dua kali sehari, tapi tetap sholat ya, intinya tetap sholat, menjaga hubungan. Charity juga bukan dalam bentuk zakat yang sudah kita mengenal sekarang, tetapi sudah ada bentuk-bentuk awal zakat, dan juga puasa ya, belum puasa Ramadan, tetapi sudah mulai ya, karena kebiasaan berpuasa itu sudah ada sebelum Islam juga. Dan dengan demikian, ini Ja'far yang berbicara kepada Raja Negus, kami percaya dia. We believe in me. Kami beriman kepada Rasulullah SAW. We believe in him and we follow him. Dan kita mengikutinya. Ya, jadi ini maksudnya jahiliyah pada masa itu disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib, duta besar pertama Islam, ya, karena dikirim sebagai utusan bagi kaum Islam Muslim yang berhijrah ke Abyssinia, Abasi, ya. Ja'far bin Thalib. Kemudian dalam rombongan itu ada Salamah, pada saat itu merupakan istri dari Abu Salamah tentunya, ya, suaminya. Tetapi kemudian Abu Salamah gugur dan Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Itu ceritanya juga sangat menarik. Salamah, tapi tentunya kita tidak akan membahasnya dalam kesempatan kali ini, insya Allah dalam kesempatan lain. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kali yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Tadi list yang buruk, misalnya eat dead meat, worship idol, dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW datang, menyampaikan ajarannya, jangan menyembah berhala, speak the truth, be trustworthy, don't mistreat orphan, dan sebagainya. Dan kaum Quraisy believe in him, beriman kepada Rasulullah, and they follow Rasulullah SAW. Nah, mengapa kita membahas ini? Pertama, karena kita ingin mengetahui apa arti apa arti jahiliyah, dan yang kedua, supaya kita mengenal ajaran Islam. Ajaran Islam basic pada saat itu, pada awalnya itu seperti itu. Dan itu yang membuat orang Quraisy tertarik kepada Islam. Mereka sudah bosan dengan fasad atau masyarakat yang korup pada saat itu. Ya, dan mereka dengan ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW, mereka tertarik dan kemudian beriman pada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan juga mengikuti ajarannya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang dimati Allah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.